Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita akan bahas soal-soal pretest kimia. Suaranya kedengaran kan? Tidak terlalu ribut karena saya sedang di ruang guru. Banyak suara-suara yang masuk. Semoga suaranya jelas ya. Nah, di video sebelumnya banyak yang request bahas soalnya berdasarkan kisi-kisi. Nah, kesempatan ini saya akan perlihatkan ke kalian kisi-kisi pretest kimia dan kalian juga bisa download di deskripsi box. Nanti saya taruh linknya ya. Nah, kisi-kisi di sini ada capaian pembelajaran dan juga indikator esensial yang akan dipelajari. Untuk video ini ada kompetensi pedagogik ya teman-teman. Ada kompetensi profesional juga, ini ke bidang masing-masing, mapel masing-masing. Dan saya mau bahas indikator apa ya lagi yang belum. Oh, ini menentukan pH suatu larutan yang mengandung sejumlah tertentu zat terlarut. Jadi saya akan bahas soal-soal mengenai cara menghitung pH. Oke teman-teman, siapkan catatan. Kita lanjut ke soalnya teman-teman. Nah, pembahasan kali ini kita akan menghitung pH larutan. Jadi ada beberapa soal yang nantinya kita akan hitung nilai pH-nya. Untuk bagian pertama itu ada hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam adalah pelajaran kelas 11 SMA. Sepertinya bapak-bapak, ibu-ibu yang cerdas-cerdas pasti sudah paham betul mengenai materi ini. Nah, hidrolisis garam saya review ulang adalah penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam oleh air. Nah, garam-garam yang mengalami hidrolisis adalah garam yang mengandung ion dari asam lemah atau basa lemah. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak bisa mengalami reaksi hidrolisis. Jadi intinya teman-teman, asam kuat dan basa kuat dia tidak mengalami hidrolisis, tidak terurai garamnya. Ini ada tabel berisi hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat, sama-sama kuat ya, jadi sifat larutannya itu netral. Kalau netral pH-nya berapa teman-teman? 7 ya, pH-nya 7. Contohnya NaCl, garam, kalium sulfat, dan barium nitrat. BaA-nya harusnya kecil ya di sini. Kemudian ini tidak mengalami hidrolisis ya teman-teman. Garamnya tidak terjadi hidrolisis, tidak terurai. Kemudian lanjut dari asam kuat dan basa lemah. Memiliki sifat larutan asam. Asam kuat, basa lemah. Kalau misalnya ini dijadikan pertandingan, ada asam kuat dan basa lemah, pasti yang menang adalah asam karena dia sifatnya kuat teman-teman. Gitu sih cara saya menghafal sifat larutannya. Dia lebih ke asam atau lebih ke basa. Asam kuat dan basa lemah itu sifat larutannya asam, jadi pH-nya kurang dari 7. Contohnya NH4Cl. Ini adalah garam yang berasal dari NH4OH, basa lemah, dan HCl, asam kuat. AgNO3 dan CuSO4. Contoh dari asam kuat dan basa lemah. Kemudian asam lemah dan basa kuat. Yang kuat adalah yang basa ya. Jadi sifat larutannya basa. pH-nya di atas 7. Contohnya CH3COH, asam asetat, itu adalah asam lemah, dan NaOH adalah basa kuat. Ini KOH, H2CO3, natrium fosfat. Ini termasuk asam lemah dan basa kuat. Kemudian yang terakhir ada asam lemah dan basa lemah. Kira-kira nih teman-teman, kalau ini ditandingkan yang mana nih yang akan menang? Sama-sama lemah. Jadi sifat larutannya bergantung kekuatan relatif asam dan basa. Contohnya NH4OH, basa lemah, tambah HCN, asam lemah. Nah, ini pembagian dari hidrolisis garam teman-teman. Kita lanjut. Untuk rumusnya, konsentrasi H+ dan OH- pada larutan garam jika di soal nanti larutannya berasal dari asam kuat dan basa lemah, kita pakai rumus H+. Asamnya kan yang menang, jadi kita pakai H+.
Ini basa kuat dan asam lemah, basanya yang kuat. Jadi kita pakai OH-. Yang pertama dulu, asam kuat tambah basa lemah H+ sama dengan akar KW kali konsentrasi garam per KB. KW ini adalah konstanta air ya teman-teman, 10 pangkat minus 14 biasanya, kali konsentrasi garam per KB. KB ini masing-masing ada ketetapan basa. KB ini masing-masing ada pada soal dan nilainya biasanya berbeda-beda pada setiap larutan. Untuk basa kuat, konsentrasi OH- sama dengan akar KW kali konsentrasi garam per Ka. Ini ketetapan asam. Biasanya juga ada di soal teman-teman. Kemudian untuk yang asam lemah dan basa lemah, rumus yang digunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Ini biasanya jarang sih muncul di soal teman-teman, karena biasanya untuk nilai KW sendiri itu 10 pangkat min 14, Ka ada di soal dan Kb juga ada di soal. Jadi sedikit kemungkinan untuk muncul di soal pretest. Yang kurang adalah asam kuat dan basa kuat, tidak ada ya rumusnya. Cara mengetahui cara mengetahui pH-nya. Karena kan asam kuat sama basa kuat akan menghasilkan nilai pH sama dengan 7. Jadinya asam kuat tambah basa lemah atau basa kuat dan asam lemah yang kemungkinan besar akan muncul di soal. Ke soal nomor 1, hidrolisis garam, sebanyak 50 ml larutan NH3 amonia 0,02 m dicampurkan dengan 50 ml larutan HCl 0,02 m. Bila KBNH3 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH campuran larutan tersebut adalah A6 kurang 1/2 log 5, B6 tambah 1/2 log 5, C8 kurang log akar 5, D8 tambah log akar 5, atau E10 kurang 1/2 log 5. Untuk soal perhitungan seperti ini teman-teman, jangan lupa kalian siapkan catatan. Lanjutkan ya catatannya mulai dari catatan sebelum soal-soal pretest sebelumnya. Oke. Ini baru soal nomor 1 loh, jadi kalian bisa prepare untuk menyiapkan catatannya. Kita ke bagian penyelesaian. Yang pertama, langkahnya adalah menentukan mol masing-masing dari larutan. Yang pertama, larutannya itu kita mau cari mol HCl. Rumus mol M sama dengan N per V. M-nya 0,02, HCl ini ya teman-teman, 0,02 molaritasnya, kemudian sama dengan N, ini molnya, per V volumenya. Volume juga ada di soal, 50. Oke, hasilnya N sama dengan 0,02 kali 50 sama dengan 1 milimol. Ini milimol ya teman-teman. Jika kalian mau konversi volumenya jadi liter, ini nantinya mol. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kalau kalian misalnya mau mol di sini, kalian harus konversi dulu volumenya jadi liter. Ke mol selanjutnya yaitu mol NH3. Caranya sama seperti menentukan mol HCl. M sama dengan N per V. M-nya 0,02. Ada di soal ya teman-teman. Saya kasih warna berbeda dulu. Ini 0,02 M-nya, kemudian volumenya juga kebetulan sama 50 mili, jadi diperoleh N-nya sama dengan 1 milimol. Untuk soal hidrolisis garam teman-teman, nanti kan saya bahas juga larutan penyangga. Untuk menentukan nilai pH ada 2 di sini. Yang pertama hidrolisis garam sama penyangga nantinya. Nah, cara cepat untuk membedakan hidrolisis garam dan penyangga adalah jika soalnya hidrolisis garam itu kebanyakan volume dan konsentrasinya mirip-mirip teman-teman. Jadi ini 50 mili NH3-nya, HCl-nya juga 50 mili. Konsentrasi NH3 0,02, konsentrasi HCl juga 0,02. Jadi otomatis kalau nanti dikali untuk menentukan molnya akan sama. Nanti kalian pahami pada saat tahap selanjutnya. Ini ya maksud saya. Saya hapus dulu bagian atas.
Oke, jadi di tahap yang kedua, ditulis reaksinya HCl tambah NH3 menghasilkan NH4 plus ditambah Cl minus atau tambah NH4Cl ya. Kemudian ada mula-mula reaksi dan setimbang. Kita tadi peroleh HCl itu molnya 1 milimol ya teman-teman. Saya pakainya milimol. Ini ya tadi 1 milimol. Oke, jadi kita 1 milimol, ini juga 1 milimol NH3-nya. Kemudian pada saat di bagian reaksi, molnya yang sebelah kiri itu dikurang 1, kita pilih mol yang paling kecil. Karena kebetulan sama ya, 1. Jadi di sini kita tulis kembali 1, setelah tanda panah kita tulis plus 1 dan plus 1. Nah, di bagian setimbang di sini ini adalah harusnya ada garis ya teman-teman. Ada garis seperti ini. Berarti ya, semoga lurus. Oke, ada garis seperti itu. 1 kurang 1 kan hasilnya 0. Ini juga habis. Ini bersisa plus 1 dan plus 1. Maksud saya, yang membedakan hidrolisis garam dan penyangga adalah di bagian sama ya warnanya nggak apa-apa. Di bagian hidrolisis garam itu NH4 plus NH4Cl itu akan menghasilkan apa ya bahasanya supaya gampang dicerna. Gini teman-teman, tadi kan saya bilangnya memiliki angka yang sama ya, 2 larutan yang memiliki volumenya sama, konsentrasinya sama. Nah, nanti kan sama-sama nih nilainya. Ya, nanti otomatis yang bersisa adalah garamnya, kayak gitu. Jadi kan kalau penyangga itu biasanya memiliki volume larutan 1 yang berbeda dan volume larutan 2. Jadi jika volumenya berbeda, angka yang di sini juga akan berbeda teman-teman. Jadi hasilnya juga kemungkinan ada yang jumlahnya atau ada angka yang di sebelah sini, sebelum tanda panah. Nah, sedangkan hidrolisis garam itu yang bersisa adalah garamnya saja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Soalnya nggak dikonsep sih, ini sekali tag aja, ambil waktu kosong, ada waktu luang, sempatin untuk buat video. Jadi tidak punya waktu yang agak luas untuk mengulang video. Jadi semoga dipahami ya membedakan hidrolisis dan penyangga. Tapi saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang nonton video ini sekarang adalah calon peserta PBG yang akan lulus. Jadi otomatis materi hidrolisis mah bisalah. Oke, kita lanjut ke rumus hidrolisis garam. Karena ini adalah HCl, asam kuat. Jadi kita pakai rumus konsentrasi H+ ya teman-teman. H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi garam per KB. Itu ya rumusnya yang tadi. Kemudian KW-nya itu 10 pangkat min 14 teman-teman. Kalian perlu ingat kembali angka ini ya kalau misalnya kalian lupa. 10 pangkat min 14 kali konsentrasi garam. Konsentrasi garam itu caranya kita pakai satu rumus lagi. M sama dengan N per P. Ini N-nya 1 milimol. Kalian tahu kan di mana dapat 1 milimol? 1 milimol ini adalah mol garam. Tadi kan kita mulai MBS atau MRS, mula-mula bereaksi sama sisa. Kemudian di bagian garamnya NH4-nya itu adalah 1 milimol. Ya, jadi ini 1 milimol adalah mol garam. Kemudian V di sini adalah teman-teman V total. Volume NH3 ada 50 dan volume HCl 50. 50 tambah 50 100. Kalau dibagi hasilnya adalah 0,01 M. Nah, 0,01 M ini jika kita jadikan pangkat sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2. Dipahami ya sampai situ? Oke, kemudian KB-nya ini ada di soal 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, kemudian lanjut pakai operasi matematika. Saya warna dulu ya. Ya, lanjut 10 pangkat min 14 kali 1 kali 10 pangkat min 2 pangkat dijumlah.
Kalau pangkat dikali, hasilnya dijumlah ya teman-teman. 14 min 2 min 16. 1 kali 10 pangkat min 16 per 2 kali 10 pangkat min 5. 1/2 0,5. Kalau dibagi, itu pangkatnya dikurangi ya. Jadinya 10 pangkat min 11. Oke, kemudian ini 0,5, saya jadikan lagi 5 kali 10 pangkat min 12. Ini akar 5, karena dia ganjil, akar 5 kali 10 pangkat min 12, jadinya 10 pangkat min 66. Rumus pH sama dengan min log H plus. Jadi log akar 5 kali 10 pangkat min 6, itu hasilnya adalah pH 6. Ini ya teman-teman, pangkatnya 6 kurang log akar 5. Dipahami ya menentukan ini. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa buka kembali pelajaran materi dasarnya asam basa ya teman-teman, di pelajaran kelas 11 kalau tidak salah. Asam basa dasarnya dulu, kemudian masuk di hidrolisis dan larutan penyangga ya. Oke. Jadi jawabannya 6 kurang log akar 5. Jadi yang A ya yang benar. Untuk soal nomor 1 yang tepat adalah yang bagian opsi A. Soal selanjutnya, nomor 2, sebanyak 1,32 gram kristal NH42SO4 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 1 liter. Jika diketahui KBNH4OH 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terbentuk sebesar, pH-nya ya, yang ditanyakan teman-teman, ada AR masing-masing. Oh, ini tidak ada opsi ya? Oke, tidak ada opsi A, B, C, D, E. Oke, kita lanjut ya. Di bagian penyelesaian, ini untuk soal nomor 2 kita analisis dulu ya sebelum menjawab. Ada gram kristal NH4 2 kali SO4. Ini garam ya teman-teman, yang berasal dari NH4OH, basa lemah, dan H2SO4, asam kuat. Asam kuat lagi nih, jadi otomatis kita pakai rumus hidrolisis garam yang H+. Dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 1 liter. Oke, ada nilai KB-nya juga. Oke. Untuk penyelesaian kita pakai rumus yang pertama, H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi garam per KB. Itu ya rumusnya. Di KW itu teman-teman 10 pangkat min 14, kemudian KB-nya ada di soal juga 10 pangkat min 5. Untuk konsentrasi garam, ini kan di soalnya sudah ada garam. Jadi kita tidak buat MRS atau yang kayak tadi di soal nomor 1 mula-mula reaksi sama setimbang. Karena kan di soal nomor 1 itu belum ada mol atau data dari garam. Kayak gitu larutan garamnya. Nah, soal nomor 2 ini sudah ada garamnya nih teman-teman. Ada garamnya, tapi ada data juga, ada berapa banyak gramnya, sebanyak berapa, ada volumenya. Jadinya kita pakai rumus molaritas. Nah, rumus molaritas gram per mr kali 1000 per V, atau sama juga sih kalau kalian misalnya pakai M sama dengan N per V. N per V-nya itu volumenya dijadikan liter, kemudian N-nya kan gram per mr kayak gitu. Ini sama ya untuk menentukan molaritas. Saya prefer lebih suka pakai rumus molaritas yang ini teman-teman. M sama dengan gram kali 1000 per mr kali V. Gram per mr kali 1000 per V. Kayak gitu ya simpelnya. Kemudian gramnya ini ada di soal 1,32 kali 1000, ini ketentuan ya 1000 karena kita pakai mili di sini. Per mr-nya, mr kalian nanti jumlahin ini NH4 2 kali, jadi N-nya ada 2, 14 kali 2 tambah H-nya ada 8 tambah 8 tambah S itu 32 tambah 4 kali 16. Nanti totalnya itu mr-nya 132. Kali volumenya ini 1 liter, artinya kan kita pakai rumus ini mili. Nah, 1 liter kan 1000 mili. Kalau kalian pakai rumus yang ini, saya tuliskan dulu ya.
Nah, kalau kalian pakai rumus ini, M sama dengan N per V, ini bisa juga teman-teman untuk menentukan molaritasnya. Ini N-nya kan gram per mR, volumenya itu 1 liter. Nah, tapi karena saya pakai rumus ini, jadi volumenya saya konversi ke mili, 1000 mili. Hasilnya itu 1,32 bagi 132 0,01 kali 1. M sama dengan 0,01. Kita lanjut mengisi data yang ada di sini. H plus sama dengan akar 10 pangkat min 14. Konsentrasi garamnya 2. Di sini ada 2 teman-teman. Perhatikan ya. Ini poin paling pentingnya karena kita ya. Saya pakai kita karena saya pribadi biasa keliru dan mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang biasa terkecoh, oh iya ternyata harus ada 2 ya di situ. Ini harus dikali 2, jangan lupa. Yang terjadi yang mengalami hidrolisis garam adalah yang basa lemah teman-teman. Yang mengalami hidrolisis ya. Jadi basa lemahnya adalah NH4 2 kali. Ini ada 2 kalinya teman-teman. Artinya kalau kita buat MRS atau mula-mula reaksi sisa, ada NH4OH tambah H2SO4, nanti itu NH4-nya koefisiennya ada 2 teman-teman, angka di depannya. Nah, sehingga garamnya itu konsentrasinya juga harus dikali 2. Beda sama yang tadi NH4Cl. Nah, NH4 yang soal nomor 1 itu, kalau kalian tulis, kalian bisa lihat NH4 kan ada satu saja. Jadi kita tidak perlu tulis 1 kali konsentrasi garam. 1 kali berapapun kan hasilnya sama. Nah, beda kalau soal nomor 2. Ini ada 2 untuk yang mengalami hidrolisis, jadi kita harus tulis 2 di sini teman-teman. 2 kali 0,01. Oke, dipahami. Kemudian KB-nya 10 pangkat min 5. Hapus dulu ya yang 2. Oke. Kita lanjut untuk menyelesaikan ini. H plus sama dengan 10 pangkat min 14, 2 kali 10 pangkat min 2 bagi 10 pangkat min 5. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 16, lagi-lagi pangkatnya dikali berarti dijumlah ya, per 10 pangkat min 5. Hasilnya akar 2 kali 10 pangkat min 11. Nah, H plus akar 2 kali 10 pangkat min 5,5. Dapat min 5,5 sama dengan soal nomor 1 tadi kan 12, jadinya 10 pangkat min 6. Ini 11 dibagi 2 ya teman-teman, jadinya 5,5. pH-nya min log 5,5 kali akar 2. Jadi pH sama dengan 5,5 kurang log akar 2. Harusnya saya tulis kalau tidak salah lagi, di sini ada opsi ya teman-teman, A, B, C, D, E. Nanti di bagian edit selanjutnya saya tambahkan. Jadi untuk soal nomor 2 yang benar adalah 5,5 kurang log akar 2. Kita ke subbab yang kedua yang saya bilang sebelumnya teman-teman, yang di awal tadi ada 2 subbab. Ini larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH jika ditambahkan sedikit asam ataupun basa. Nah, larutan penyangga sebenarnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya teman-teman. Contohnya darah dalam tubuh kita itu termasuk larutan penyangga. Apalagi ya, banyaklah contoh aplikasi larutan penyangga. Tapi karena waktu kita terbatas, kita bahas ke soal-soalnya saja ya. Nah, untuk pH larutan penyangga, ini ada contohnya di sebelah kiri larutan A, pH awalnya 3. Jadi asam ya teman-teman, kalau 3 kurang dari 7. Nah, warna biru ini ditambah sedikit air, pH-nya tetap 3. Kemudian yang warna merah ditambah sedikit basa, itu pH-nya 5,5. Oke. Kemudian ditambah sedikit asam, warna apa ini? Warna ungu, itu pH-nya 1. Kira-kira larutan A yang tabung reaksi sebelah kiri ini penyangga atau bukan teman-teman? Oke, kita compare, bandingkan dengan yang tabung yang sebelah kanan. Tabung reaksi sebelah kanan itu pH awalnya 5. Ini juga asam ya.
Kemudian ditambah sedikit asam, ini warna ungu, pH-nya 4,9. Selisihnya dari yang awal 0,1. Ditambah sedikit air, warna biru, pH-nya 5. Oh, dia tetap nggak berubah. Kemudian ditambah sedikit basa, pH-nya 5,1. Nah, akan sangat jelas kelihatan yang mana larutan penyangga, teman-teman. Yang benar adalah yang B ya untuk larutan penyangga, karena pH awalnya 5, kemudian yang selisih angkanya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan larutan B. Jadi kesimpulannya, larutan A tidak dapat mempertahankan pH. Bayangkan dong, dari pH awalnya 3 langsung ke 1, dari pH awalnya 3 langsung ke 5,5, udah mau 6, sudah mau netral nih. Jadi maka larutan A bukan buffer, bukan penyangga. Larutan B dapat mempertahankan pH, maka larutan B adalah larutan buffer. Kurang lebih konsep penyangga seperti ini ya teman-teman. Soal nomor 3, berikut ini merupakan larutan penyangga asam adalah AH2SO4 dan SO4 2-, BH2CO3 dan CO3 2-, CH3PO4 dan HPO4, D NH3 dan NH4+, atau E CH3COH dan CH3CO-. Kita ke penjelasannya. Penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, larutan ini dapat mempertahankan pH pada kondisi asam ataupun pH-nya kurang dari 7. Nah, penyangga asam itu kita garis bawahi ya teman-teman. Untuk penyangga asam, dia berasal dari asam yang lemah, harus asam lemah, dan juga yang berasal dari basa konjugasinya. Kita lihat opsi bagian A, itu H2SO4 dan SO4 2-. Benar, ini asam, tapi kalian perhatikan telah kembali, H2SO4 ini adalah asam kuat teman-teman. Jadi dia bukan penyangga asam. Harus yang berasal dari asam lemah ya. Oke, itu tipsnya supaya kalian bisa eliminasi jawaban yang kurang tepat. Bagian B, H2CO3, ini asam lemah ya, kalau tidak salah teman-teman. Ya, H2CO3 adalah asam kuat, asam lemah ya teman-teman, betul. Asam karbonat ini adalah asam lemah, dan CO3 2- ini adalah ionnya, tapi ini untuk opsi B juga salah ya teman-teman. Kenapa salah? Kalian perhatikan H2CO3 itu asam lemah, kemudian basa konjugatnya harusnya itu bukan CO3 2-, tetapi HCO3-. Ini ya, HCO3. Nah, seperti itu. Jadi yang bagian B juga salah. Kemudian yang C, ini asam karbonat, H3PO4 juga termasuk asam lemah yang terionisasi sebagian di dalam pelarutnya, sehingga yang menjadi penghantar listriknya juga tidak terlalu baik, makanya bukan asam kuat. H3PO4 ini yang benar salah juga sih, ini yang bagian C teman-teman, karena harusnya ini jadinya kalau basa konjugat harusnya H2PO4 atau H2PO4 jadinya HPO4-. Jadi cara mengetahui bahasa konjugatnya, kalau misalnya di sini 2 nih teman-teman, jadi di sini harusnya ada hanya 1. Contohnya seperti kayak gini. Kemudian di sini kalau misalnya H3PO4, di sini H2PO4. Kalau H2PO4 di sini jadinya HPO4. Nah, baru itu yang benar jawabannya. Yang C juga salah. Kemudian yang D NH3. NH3 ini amonia ya teman-teman. Bukan penyangga asam. Jadi ini jelas-jelas salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah CH3COH. Ini asam dan berasal dari asam lemah, asam asetat. Kemudian basa konjugatnya CH3COO-. Jadi nomor 3 jawaban yang benar adalah opsi E. Untuk larutan penyangga kita pahami rumusnya. Rumus larutan penyangga basah itu karena basah OH- ya teman-teman. Rumusnya lebih simpel dibandingkan dengan hidrolisis karena kita tidak perlu pakai akar-akar lagi. Untuk penyangga basah, konsentrasi OH- sama dengan Kb, konsentrasi basahnya, dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya, asam konjugatnya. Kemudian untuk rumus larutan penyangga asam, konsentrasi H+ nih, jadi asam.
Ka kali N asam lemah per mol basa konjugatnya. Nah, untuk rumus hidrolisis perbandingan, kalau misalnya kita mau bandingkan dari segi rumus, kalau hidrolisis ini teman-teman, kalian bisa lihat catatannya kembali. H+, kalau kita pakai rumus H+, nanti ujung-ujungnya itu di rumusnya ada Kb. H+ kan asam ya, tapi kalau di hidrolisis itu di rumusnya ada Kb. Kalau kita pakai OH- di hidrolisis nanti di rumusnya ada Ka. Nah, berbeda dengan larutan penyangga yang sejalan. Kalau misalnya dia basa, OH-. Kemudian kalau misalnya dia asam, OH+. Ya, seperti itu ya. Kita eksekusi untuk soal nomor 4. pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml HCN 0,1 m dan 50 ml NaCN 0,2 m adalah nilai KaHCN 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk soal larutan penyangga nih teman-teman, di bagian larutannya itu volumenya 100 ml, konsentrasinya 0,1. Biasanya ini kan garam ya. Kalau misalnya ini kan asam yang larutan satunya basa, itu memiliki volume yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda. Kalau hidrolisis kan pada umumnya memiliki volume dan konsentrasi yang sama. Nah, untuk soal nomor 4 yang ada di datanya itu ada HCN, asam lemah, dan juga garam. Ada garamnya nih. Jadi nanti gambarannya untuk soal nomor 4 itu nilai-nilainya, angka-angkanya tinggal kita masukin di rumus. Beda soal kalau misalnya di soalnya itu ada asam, ada volume dan konsentrasi asam, kemudian ada volume dan konsentrasi basa misalnya. Mungkin di soal nomor 5 yang akan kalian kerjakan nanti seperti itu ya teman-teman. Ada asam dan basa yang memiliki volume dan konsentrasi yang berbeda. Maka kalian harus mula-mula reaksi dan setimbang. Kalian harus MBS dulu atau MRS dulu, menentukan berapa mol yang sisa dan basa konjugatnya. Tapi untuk soal nomor 4 ini, karena ada asam lemah dan basanya dan garamnya, itu basa konjugatnya kita bisa ada notifikasi. Oke, kita bisa langsung masukin di rumus. Nah, untuk soal nomor 4 ada opsinya A, B, C, D, E. Mari kita lihat penyelesaiannya. Rumusnya ini ada asam Ka. Jadi kita pakai rumus H+. H+ sama dengan Ka, N asam lemah, mol asam lemah per mol basa konjugasi. Basa konjugatnya. Rumusnya simpel ya teman-teman. Nilai Ka-nya ada di soal 4 kali 10 pangkat min 5 N asam lemah, mol asam lemah. Asam lemah kan HCN ya. Kalau untuk mol sendiri kalian bisa pakai rumus yang tadi. M sama dengan M sama dengan apa? M sama dengan N per V ya. Oke, yang gini. Jadi untuk mol asam lemah, mol HCN dulu ya. Molnya, jadi kita cari nilai N-nya. M-nya 0,1. Nilainya 0,1, kemudian yang dicari adalah N-nya. Ini tanda sama dengannya kecil banget sih. Oke. Kemudian volumenya ada berapa HCN? 100 ya? Oke, jadinya nanti N sama dengan 0,1 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 10 milimol. Seperti biasa ya teman-teman, saya pakainya milimol, tidak konversi ke mol. Kalau kalian mau konversi, kalian harus ubah volumenya jadi liter. Ini 100 ml jadi liter. Nanti hasilnya pakai mol. Oke, kita udah dapat nih jawaban mol dari asam lemah, 10 milimol. Oke, kemudian untuk basa konjugatnya pakai rumus yang sama teman-teman. M sama dengan N per V. Untuk yang NaCN ya. Oke, untuk mol natrium cyanida NaCl ini, N-nya ada molaritas 0,2, volumenya 50 ml. Dikali 0,2 kali 50 juga hasilnya kebetulan sama nih. Oh, kok satu sih? 10 ya, teman-teman. Ya. Oke, 10 ya di sini. Oke, 0,2 kali 50 10 milimol. Jadi kita tulis basa konjugat yang diperoleh juga 10 milimol.
Seperti itu ya, cara untuk menentukan mol masing-masing. Kemudian kita lanjut operasi matematikanya. Ini 10 bagi 10 kan hasilnya 1 ya teman-teman, atau bernilai 0. Ini ya, 10 bagi 10. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH sama dengan min log H plus. Min log 5, ini pangkatnya, kurang log 4. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah opsi C. Seperti itu ya teman-teman untuk soal nomor 4. Nah, saya punya oleh-oleh nih. Wait, saya hapus dulu ya. Ini, saya punya oleh-oleh. Kalian bisa kerjakan di rumah sambil nonton video ini sebagai hasil dari pembelajaran kalian supaya benar-benar siap untuk pretest PPG. Kan udah dapat undangan kan? Oke, jadi kalian harus berusaha sampai bisa lulus dan kuliah. Di soal nomor 5, sebanyak 50 mili NH3 0,2 M dicampur dengan 100 mili NH4Cl 0,1 M. Jika nilai Kb NH3 1 kali 10 pangkat min 5, nilai pH larutan hasil pencampuran tersebut adalah. Nah, kebetulan ini teman-teman, kalian tidak perlu MRS juga ya mulai reaksi sisa, karena udah ada garamnya, ya kan? Ini udah ada basa lama, kemudian ini sudah ada garamnya, basa konjugatnya, garam ya ini, oke, garamnya. Jadi kalian tidak perlu MRS, mula-mula reaksi dan sisa. Caranya sama seperti sebelumnya, kalian pakai rumus apa untuk soal nomor 5? Ada KB nih. KB untuk larutan penyangga. Pakai OH minus ya. Pakai OH minus sama dengan konsentrasi OH minus sama dengan Kb dikali mol basa lemah. Ingat ya, cara molnya, mol basa lemah per mol garamnya. 100 kali 0,1. Oke, seperti itu untuk soal nomor 5. Jawaban kalian untuk soal nomor 5 tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau kalian misalnya mau request kisi-kisi apa lagi nih, materi apa lagi yang akan dibahas, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. See you teman-teman.